kembali lagi dengan kita podcast dari YB. Kali ini podcast kita tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan sebelumnya saya hari ini sebagai host, perkenalkan saya Muhammad Rehan dan partner saya. Nama saya Sarah Yandri. Oke. Pada podcast kali ini kita langsung to the point aja nggak sih? Kita nggak perlu basa-basi aja. Karena di podcast kali ini kita akan membahas yang lebih mendarik dan lebih mendalami terkait kalau lulusan PBI itu bakal jadi apa sih sebenarnya? Apakah akan menjadi seorang guru aja? Jadi teman-teman, hari ini kita akan telah mengundang narasumber-narasumber yang kece dan jenius. Boleh Kak, dari kakak dulu. Oke, halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Bulan. Saya bekerja di Glen, Singapura sejak 2020. Saya lulusan UIB tahun 2021. Halo, selamat sore semuanya. Nama saya Rani Pahantika. Saya bekerja di Easy Singapura, perusahaan marketplace. Saya lulus tahun 2021. Jadi teman-teman, narasumber kita hari ini ada Kak Rani dan Kak Ulan yang bekerja di Singapura guys, Mas. Jadi sebenarnya ini udah kunci jawabannya ya dari podcast kali ini. Jadi sebelumnya kita pengen kenal dulu nih, mungkin teman-teman yang di luar sana belum mengenal nih jurusan pendidikan bahasa Inggris itu jurusan yang seperti apa sih? Akan dijelasin oleh Kak Sarah. Kak Sarah, dipersilakan. Oke, jurusan pendidikan bahasa Inggris ini adalah jurusan yang merupakan ada di Universitas Internasional Batam yang dimana dia itu ada sejak tahun 2017 dan kakak-kakak ini merupakan salah satu alumninya. Jadi di pendidikan bahasa Inggris ini kita tidak semata-mata hanya diajarkan untuk menjadi guru aja teman-teman. Kita juga diajarkan bagaimana cara-cara kita setelah kita lulus nanti bisa menjadi seorang interpreter, bisa menjadi seorang translator, dan ada banyak lagi teman-teman. Tambahan, jadi kegiatan pendidikan bahasa Inggris ini adalah salah satu di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini banyak banget teman-teman. Mulai dari internship dalam negeri dan luar negeri, bahkan teman-teman juga mempelajari dan mengikuti sertifikasi TOEFL, bahkan TOEIC, bahkan juga IELTS, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti konferensi internasional dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Tapi di sini teman-teman, kita pengen ngasih teman-teman poin yang paling penting dalam podcast kali ini adalah lulusan jurusan dari pendidikan bahasa Inggris itu bakal jadi apa sih? Nah, sekarang biasa seperti yang di title yang mungkin teman-teman sudah baca, apakah akan menjadi seorang guru? Nah, sebenarnya menjadi lulusan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan background pendidikan pasti utamanya adalah menjadi seorang guru juga. Betul. Karena seorang guru harus punya latar belakang pendidikan. Betul. Nah, tapi sekarang di zaman sekarang ada mungkin beberapa orang yang punya mindset masyarakat, wah ini kalau dia lulusan dari pendidikan bahasa Inggris pasti jadi seorang guru, pasti tidak jauh dan tidak lebih adalah katanya adalah jadi menjadi seorang guru. Nah, jadi teman-teman, guru adalah salah satu pekerjaan paling mulia, tidak bisa kita pungkiri. Guru adalah pekerjaan yang paling mulia. Salah satu pekerjaan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah terutama adalah anak-anak muda zaman sekarang. Nah, teman-teman, di sini saya pengen tekankan bahwasanya ketika teman-teman memiliki jurusan pendidikan bahasa Inggris, teman-teman tidak hanya menjadi seorang guru, teman-teman bisa menjadi seseorang atau bekerja sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, kali ini kita telah menghadiri narasumber-narasumber yang bekerja yang lulusan dari pendidikan bahasa Inggris tapi bekerja bukan menjadi seorang guru. Mari kita sedikit ulik-ulik dari narasumber kita. Nah, kalau boleh tahu mulai dari Kak Rani dulu nih, jelasin sedikit. Kakak lulusan jurusan pendidikan, kita ulang lagi, kakak lulusan jurusan pendidikan bahasa Inggris tahun berapa dan sekarang kegiatannya apa? Saya angkatan pertama, masuk 2017, lulusnya tahun 2021. Kegiatan saya sekarang saya full time kerja di Easy Marketplace, B2B marketplace terbesar di Asia. Kantornya ada di Singapura, tapi kita ada beberapa cabang juga, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Filipina juga. Saya kerjanya seller account eksekutif, jadi istilahnya saya beli barang untuk customer saya yang di Singapura juga. Baik, Kak Ulan, bagaimana Kak? Oke, kalau saya role-nya di Glen Singapura itu sebagai talent success. Jadi menjadi talent success itu ibaratnya jembatan antara talent dengan Glints dan klien gitu. Jadi saya itu bertugas untuk
apa ya, ibaratnya handle inquiries dan isu-isu yang dihadapi sama talent-talent kita ini, karyawan-karyawan kita ini, gitu. Tentang employment matters, gitulah. Kalau boleh tahu Kak, kalau misalnya dengan kita backgroundnya nih kan lulusan dari pendidikan, backgroundnya pasti pendidikan gitu kan. Kalau misalnya dengan pekerjaan Kakak ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, apakah Betul. itu berpengaruh Kak ke pekerjaan Kakak gitu atau harus ada gitu skill-skill yang kita pelajari lagi? Oke. Kalau dari lulusan bahasa Inggris pendidikan ini, yang ditekankan kan pendidikan ya. Ya betul. Memang skill pendidikannya itu nggak kita bawa di industri yang saya kerja saat ini ya. Tapi ada satu skill yang benar-benar di-highlight dan dipakai banget, komunikasinya. Iya, komunikasinya terutama dalam bahasa Inggris kan. Kita itu nggak cuman ngomong sama orang Indonesia aja, tapi ngomong sama orang asing, orang Hong Kong, Singapura, Vietnam. Dan bahasa apa yang bisa menjadi jembatannya? Bahasa Inggris kan? Betul. Gitu. Nah, di pendidikan bahasa Inggris ini kita kan nggak cuma belajar soal gimana cara ngajar, gimana cara ngadepin anak-anak, murid dan segala macamnya, tapi juga gimana kita bisa develop speaking skill kita, ya kan? Terus listening skill, comprehension skill kayak gitu. Jadi kepake banget sih sebenarnya. Kalau untuk Kalau saya, Karani. karena saya di bidang pendidikan, kita semua di bidang pendidikan, saya merasa bahwa basic skill dari pendidikan bahasa Inggris itu ngaruh banget ke kerjaan saya. Bukan kita biasanya cuma ngajar anak-anak, tapi istilahnya kalau misalnya ada orang baru, kita tahu cara training orang baru juga di perusahaan kayak gitu. Berarti secara basic. Saya setuju banget dengan yang kata Wulan soal yang tentang komunikasi. Nah, jadi kalau waktu kita di training untuk jadi guru, kita juga ngelatih confidence kita di depan orang-orang. Iya, Benar betul kan? banget. Nah gitu, cara kita untuk nyampein ide, kita kreatif, terus juga manajemen waktu yang baik. Oke, baiklah. Saya sebagai host menangkap beberapa hal yang paling penting teman-teman harus ketahui adalah yang pertama adalah communication, adalah komunikasi sebagai sarana percakapan untuk antara para pekerja. Yang kedua adalah teaching ya. Salah satu mungkin kita di pendidikan bahasa Inggris kita ada skill namanya teacher, yang mana skill itu kita bisa mengajari siswa-siswa. Nah ternyata itu kan punya kemampuan adalah self confident, yang mana bisa kita terapinkan juga ke dalam dunia pekerjaan. Nah untuk Kak Ulan dan Kak Rani bisa lebih utama, kita sering kali nih masyarakat punya pola pikir bahwasanya lah ini anak kalau keluar dari jurusan pendidikan punya background pendidikan pasti jadi guru. Bagaimana Kak Rani sebagai Kak Rani dan Kak Ulan nih sudah mematahkan statement dan mindset itu. Jadi bisa ngasih motivasi sedikit lah bagaimana dan sedikit ceritakan background pekerjaan apa sih yang menarik dari pekerjaan kakak jalani sekarang. Dari Kak Ulan dulu boleh? Oke. Betul sih, orang-orang tuh selalu mikir kalau SPD pasti jadi guru. Ya. Padahal iya kan, sebenarnya di bahasa Inggris ini kita belajar banyak hal. Di role aku saat ini, kita ini komunikasi sehari-hari pakai bahasa Inggris, ya kan. Nah, di pendidikan bahasa Inggris UIB banyak banget skill yang didapat, yang bisa aku implementasikan selama kerja. Misalnya kayak komunikasi yang efektif gimana, terus networking yang efektif gimana, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mikir SPD pasti jadi guru, enggak. Kan basicnya tuh di bahasa Inggris kita pokoknya udah terpupuk, terpupuk, tertata, terserah lah itu. Jadi mau jadi role apa aja nggak apa-apa. Dunia kerja itu butuh banget yang namanya skill bahasa Inggris sih. Itu salah satu plus point sih di dunia industri. Oke, kalau dari aku, bagi aku mindsetku bukan kayak SPD harus jadi guru, tapi mindsetku dari awal adalah bahasa Inggris itu jendela dunia. Karena istilahnya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, kita pasti bekerja sesuai dengan passionate kita. Kita pengennya jadi apa? Mau kita jadi HR, finance, mau jadi purchasing, mau jadi apapun, kita bisa pelajari. Tapi ngacunya kita kemana? Ke bahasa Inggris biasanya. Kita go international. Jadi istilahnya kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, basic kita bisa bahasa Inggris, kita bisa memahamin orang, kita bisa belajar apapun. Nambahin boleh nggak?
Boleh, silakan. Iya, boleh ya. Oke, masih lama. Jadi di bahasa Inggris ini saya merasa kita tuh dapat international exposure. Betul. Iya, jadi teman-teman jangan ragu ya. Ya, benar banget, benar. Jadi saya pengen bertanya lagi nih ke narasumber, mungkin karena mumpung kakak-kakak Ece-nya lagi ada di sini. Jadi skill-skill apa nih yang selama kita sedang menempuh di jurusan pendidikan bahasa Inggris yang perlu kita kembangkan untuk persiapan di dunia kerja? Mulai dari Kak Rani dulu nih. Kalau bagi saya komunikasi. Komunikasi pertama. Itu yang paling pertama, komunikasi. Terus juga cara kita untuk memahami orang, kayak gitu. Jadi kan saya dapat banyak pertanyaan nih sama orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris, kayak gimana sih kita bisa melatih confidence kita kalau ngomong bahasa Inggris. Karena waktu kita berbicara kita mulai gagap, kita mulai panik gitu. Yang pertama kali yang saya dapatin itu, saya pelajarin adalah kita calm dulu. Kita tenang dulu, kita coba ngerti apa yang dimaksud sama lawan bicara kita, baru kita coba bicarakan secara pelan-pelan gitu. Untuk kakak gimana? Kaulan? Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Skill apa ketika kita sedang menempuh di pendidikan bahasa Inggris yang harus kita persiapkan di dunia kerja? Setuju sama Rani juga, komunikasi ya, komunikasi dalam bahasa Inggris, speakingnya, terus mungkin bisa latih juga untuk listeningnya, listeningnya juga, terus networkingnya, cara kita approach orang gimana, itu juga sih menurut aku. Speaking, listening, networking itu adalah salah satu poin terpenting yang perlu teman-teman catat ketika teman-teman sedang menempuh pendidikan bahasa Inggris untuk persiapan ke dunia kerja, benar kan? Yes. Saat ini kita pengen muluk-muluk lagi nih sebagai kakak-kakak nih yang lulusan dari pendidikan bahasa Inggris. Selain kita butuh skill speaking dan segala macam, itu apa skill-skill yang dalam dunia pekerjaan yang harus kita tambahin gitu dalam dunia pekerjaan? Mulai dari Kak Ulan dulu, boleh? Oke, soft skill ya. Soft skill. Ini sih kemampuan untuk berkolaborasi sama orang lain itu penting. Di kampus ini kan kita udah punya kegiatan banyak, pasti ada project segala macam, kita kerja sama bareng ya kan. Nah di situ kita perlu asah tuh skill kita, gimana cara kita untuk turunin ego kalau misalnya pendapat kita nggak diterima, terus gimana cara kita berani untuk keluarin insight, ideas kayak gitu. Itu skill berkomunikasi. Terus apalagi ya? Itu sih menurut aku. Nurani mungkin? Kalau saya itu penting banget kolaborasi antara tim. Another thing saya rasa itu decision making, gitu. Jadi waktu kita kerja beda banget kerja kita di dalam sama di luar. Maksudnya kayak kalau di luar sama orang Singapura terutama kita nggak bisa kayak terus nanya-nanya. Betul. Kita nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu kita nggak diasah decision makingnya. Jadi kayak kita harus berani ngambil keputusan sendiri, kita bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita lakuin. Kayak gitu. Terus Kak, kalau ini ya kita masuk ke dunia kerjanya kakak-kakak sini, pengen tahu deh apa itu suka dan dukanya kalian itu selama bekerja di sana. Kalau boleh tahu boleh diceritain gitu kan? Mulai dari Kak Rani boleh? Suka dukanya saya banyak sukanya. Kalau duka kita mention nama perusahaan soalnya. Enggak. Saya sukanya saya bisa dapat kesempatan untuk kunjungi rekan-rekan saya yang di Singapura. Mereka sangat-sangat menerima saya, pendapat saya, bahkan istilahnya itu sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi saya. Saya di-invite ke sana, disediakan hotel, disediakan apa semua, di-provide semuanya fasilitasnya. Cuman buat mereka dengerin insight saya. Jadi saya ngerasa bahwa saya itu matter gitu di sana, kayak gitu. Kalau dukanya saya punya deh. Yakin. Ada banyak sukanya karena kita belajar banyak. Ambil positifnya aja. Ya, kita Oke, nggak mau buka suara ya. Nggak apa-apa. Kalau kan gimana kaulannya? Oke, kalau sukanya itu banyak. Aku bisa dapat circle baru yang cocok sama aku sih, gitu. Iya, jadi kalau di kampus kita banyak kegiatan bla 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 segala macam. Kita kenal orang segala macam. Di Glints ini, terutama di tempat aku, kita juga gitu. Jadi kerjanya kita tuh bukan cuma kerja, tapi kita juga punya kegiatan. Bener kayak ini loh, kayak lagi kuliah gitu di tempat aku. kerja rasa kuliah. Iya bener, jadi kita kerja tapi kita juga bikin event, terus kita ketemu orang-orang.
Seru sih kayak gitu. Sukanya. Terus sama sukanya satu lagi dapat komisi sih itu. Ya, dapat Kayaknya komisi. semua orang pengen lah ya. Suka ya kalau yang segitu. Kalau Iya. dukanya gimana nih, Bro? Kalau duka itu ketika nanti aku exposein ya kejelekannya company. Nggak apa-apa, pribadi aja. Iya. Dukanya adalah ketika aku tuh terlalu ambisius untuk ngejar deadline gitu. Betul. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan pelan-pelan, manage waktunya yang bagus, kerja yang efektif, nanti pasti kelar tuh. Tapi ini kadang aku nih ini ya agak Memporsir diri lah Iya, rasanya, jadi forsir. kayak capek sendiri gitu. betul. Jadi badan jadi capek-capek ya bun gitu. Tapi itu kurang lebih menjelaskan bahwasanya kakaknya memang pekerja keras. Keras. ya. Alhamdulillah ya. Banting tulang. Ya, banting tulang ya. Menarik banget nih. Setelah kita dengar nih mulai dari pengalaman kerja mereka di luar negeri dan terutama di Singapura bagaimana, terus efek positif dan negatif yang mereka dapatkan. Nah, coba kakak sedikit cerita nih pengalaman-pengalaman di selama kuliah di PBI di Universitas Internasional Batam. Apa dari pengalaman-pengalaman tersebut yang ternyata memberikan efek di dunia kerja sekarang? Seperti mulai dari Kak Rani dulu deh. Kak Rani, sorry. Oke. Mirip soalnya. Aku sering diajak sama teman satu kampusku juga, satu angkatanku juga untuk coba hal-hal baru. Jadi dulu tuh kan emang aku dari masuk kuliah itu selalu kerja. Jadi istilahnya kalau misalnya dapat cuti setahun 12 hari kayak terlalu sayang mau gunain buat kegiatan kuliah ya gitu. Tapi temanku ngajarin aku buat kalau ada kesempatan kita harus ikut partisipasi di bagian kuliah karena itu nambah confident kita, nambah kepercayaan diri kita dan ternyata itu benar-benar ngefek banget ke aku kayak gitu. Jadi istilahnya dulu selama di UIB aku ikut jadi buddy, Ya. terus aku ikut duta bahasa juga. Itu kayak perluas mindset aku banget kayak gitu. Ya, betul. Itu sih. Kalau bagaimana? Kalau aku, kalau saya itu ini ikut, misal ada event tertentu, oh jadi panitia deh, atau oh jadi MC deh, oh atau jadi sesuatu yang inilah involve di acara itu gitu. Dengan cara itu sama kayak Rani, confidence saya kebangun, terus kita cara berpikirnya juga jadi satu facet lebih luas gitu kan, kayak gitu sih menurutku. Aku boleh nambah? Boleh, Oh ya, sorry aku mau nambah ya. Ini pengen banget aku kasih tahu kebanyakan orang. Kebanyakan orang kayak kita selalu mundur akan sesuatu hal yang buat kita nggak nyaman. Ya kan, kita selalu lari akan hal itu. Tapi ternyata sesuatu hal yang kadang buat kita takut itu worth it to try. Iya, benar-benar. Pengen mencoba yang baru. Relate banget sama saya. Terus kan tadi aku dengar kakak kuliah sambil kerja itu ya pada saat itu. Kalau boleh tahu gimana sih cara kakak memanage waktu kakak waktu kuliah dengan waktu kerja itu bagaimana sih kak? Oh, oke. Kamu Wulan juga kerja sampai kuliah. Jadi kita biasa masuk jam 8, pulang jam 5, kebut langsung ke kampus. Jam 6.30 kita mulai kuliah. Terus biasanya kita kerjain tugas kuliah itu biasanya langsung habis dari kampus itu. Kayak gitu. Kalau misalnya makin lama kalau nggak salah aku di semester 4 sampai selanjutnya kita lebih ke project. Jadi istilahnya termnya lebih lama dan itu ngebantu kita banget menurut aku. Kayak kita bisa ngerjain di Sabtu Minggu, nggak kejar deadline juga. Itu bagi aku bagus banget. Bulan? Iya, sama sih. Kerjanya 8 sampai 5, terus nanti setelah pulang kerja langsung caw ke kampus. Terus kalau ada PR ya, kayak project, tugas, kadang aku tuh ngambil ini nih sela-sela waktu di tempat kerja. Kalau lagi lowong, kan lagi lowong. Betul. Ih, gak ada kerjaan dah lah, aku bukalah tugasku biar cepat kelar. Kayak gitu sih. Kadang aku sampai malam juga yang ngerjain demi tugas kelar gitu, project. Jadi kalau saya dapat simpulkan ya, ternyata kakak-kakak kita yang ada di sini emang dari dulu ketika masa kuliah udah jadi pekerja keras guys. Jadi bukan ketika tamat kuliah baru langsung dapat enggak. Jadi semuanya ada prosesnya, capek ya capek, tapi ada hasilnya. Jadi kita pertama beliau jelaskan bahwasanya aktif dan organisasi itu penting teman-teman. Nah, mumpung nih di PBI banyak kali organisasi atau kegiatan-kegiatan yang memang sesuai. Jadi
benar-benar meningkatkan soft dan hard skill teman-teman seperti body, bisa meningkatkan self confidence teman-teman, speaking teman-teman, komunikasi teman-teman, mungkin ikut duta bahasa sebagai bentuk menambah pengalaman lagi, meningkatkan relasi, meningkatkan mindset teman-teman. Jadi itu salah satu peningkatkan wawasan juga teman-teman. Dan kakak-kakak di sini juga selain mereka aktif, mereka juga aktif kuliah, tidak pernah tertinggal kuliahnya di Serambi ketika juga sedang bekerja. Jadi lelahnya terbayar sekarang. Alhamdulillah terbayar. Alhamdulillah. Boleh nih tanya soal pribadi ya kak, boleh nggak nih? Iya, kenapa Nggak nih? yang apa banget sih? Iya. Kalau boleh tahu, kakak di sini sekarang udah ada niat mau nikah atau masih ini atau gimana? Ada udah pacar gitu? Oh, aku udah ada punya pacar. Iya. Kasih tahu nggak sih? Ah nggak usah. Nggak boleh. Boleh disuruh. Aku? Iya. Coba tuh mau ini atau ini? Enggak sih, udah ini ya, udah selesai. Tapi ya udah selesai aja lah. Udah, Oke. nggak usah diekspos aja. Nanti kita bikin podcast sendiri aja. Oke, jadi teman-teman, saya pengen kasih tahu terutama sebagai additional information lah ya, informasi tambahan bahwasannya di PB ini juga ada namanya sertifikasi guys. Jadi sertifikasi ini gunanya buat apa? Jadi kita sebagai jurusan pendidikan bahasa Inggris pasti kita pengen berpenampilan dan terbukti sebagai ada bukti evidence-nya, maksudnya kita ini adalah seorang profesional. Dan profesional dari mana? Dari mana bisa dibuktiin? Selain dari kita praktek, kita punya bukti secara nyata. Salah satunya adalah di UIB itu ada di pendidikan bahasa Inggris ada namanya sertifikasi TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS. Nah teman-teman, bahkan ada sertifikasi BIPA juga ya. Bahkan ada sertifikasi mungkin teman-teman kayak conference dan bahkan ada namanya project seperti bikin artikel, publish. Nah dari semua yang saya sebutkan tadi kakak-kakak yang sebagai yang sudah berpengalaman bekerja, apakah sertifikasi seperti itu memiliki efek besar sebagai kualifikasi kita sebagai calon karyawan atau calon pekerja yang bakal kita lama di perusahaan kita? Mulai dari Kak Rani dulu boleh? Jadi aku ngerasa, aku ya Rani ya? Oke, jadi aku ngerasa hal yang gak aku lakuin harusnya dari dulu waktu mahasiswa kita lagi banyak kegiatan, harusnya kita mulai posting untuk di LinkedIn. Kita untuk dokumentasi hal-hal seperti itu tuh penting banget ternyata di gitu. LinkedIn, ya. Jadi kayak gimana kita aktivitas di luar, karena sekarang orang kan kalau misalnya job mereka bakal ngeliat profil kita di LinkedIn. Kayak kita misalnya jadi MC, mau jadi body, mau jadi ikut duta bahasa dan lainnya, kayak kita archive atau archive Achievement. jadi kayak kita simpan gitu loh, istilahnya archive. Kita simpan gitu di LinkedIn itu. Jadi itu bentuk dari kayak bisa dibilang memori, tapi kedepannya itu juga bakal jadi salah satu orang bisa ngeliat kita ngapain aja sih sebenarnya waktu kuliah. Betul. Kalau gimana? Iya, di Glints ini kan kita ini ya website untuk orang nyari kerja. Berarti banyak banget kandidat-kandidat yang ngelamar yang taruh CV di kita gitu. Jadi kita tuh selalu screening ya. Itu isi CV-nya tuh gimana segala macam. Apalagi untuk anak-anak fresh graduate yang nggak ada pengalaman apa-apa. Salah satu poin yang paling dicari, yang paling dilihat itu adalah kegiatan apa yang mereka lakukan di kampus. Kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman banyak kegiatan, aktif, terus ikut project, program sana sini, itu recruiter akan lebih senang nih milih teman-teman gitu. Perlu ada fun fact teman-teman. Jadi kakaknya kan dari Indonesia ya kak. Iya. Saya beberapa hari ini saya juga daftar pekerjaan di Glints. Oh iya gitu ya. Kenapa? Oh, gitu. Berarti LinkedIn-nya belum penuh. Oh iya, belum penuh. Saya kalau di LinkedIn udah ada, cuman mungkin nggak sebanyak kakak-kakak yang tadi pengalaman ini ya kan. Jadi saya sudah coba di Glints ya, mungkin masih belum rezeki, masih nunggu kabar lah ya. Nunggu kabar ya, belum rezeki ya. Oke, berarti di sini jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa dibilang kita bukan kaleng-kaleng lah ya. Jadi kita kelihatan sederhana tapi kita punya efek di dunia kerja itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, untuk saat ini kita buka sesi Q&A, question and answer. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa bertanya di kolom komentar. Oke, jadi kita dari tim sudah cek nih pertanyaan-pertanyaan nih. Mulai dari pertanyaan pertama, Sarah silakan. Ini ada pertanyaan pertama, Kak, saya anak SMA yang takut bahasa Inggris.
Gimana cara belajar yang cepat biar pintar bahasa Inggris? Kakak-kakak ada yang mau Siapa dulu nih? jawab? Silakan. Karanya Kak Ulan lah. Bulan? Ya. Oke. Menurut aku ya, pribadi ini karena aku juga ngelakuin, aku bisa bahasa Inggris itu salah satunya ngelakuin hal yang kita suka. Contoh nonton film misal, atau dengerin musik. Atau kita ini random chatting sama orang asing lah. Betul. Kayak gitu. Di situ kita bakal nge-boost kita, dorong kita tuh buat nyari vocabulary baru, terus figure of speech yang gimana, segala macem, gimana expression untuk kalau aku sedih gimana nge-expressnya gimana, kalau aku senang gimana cara ekspresnya kayak gitu. Itu efektif sih menurutku karena udah aku coba. Kalau Rani? Ya, kalau aku setuju juga, kita ngelakuin sesuatu hal yang buat kita senang dulu kayak gitu. Cuman tadi ada anak itu bilangnya dia takut. Iya. Jadi istilahnya gini, aku pernah encounter dimana kayak aku belajar bahasa Inggris dari SD dan ke SMP-nya sempet kayak dibully sama orang yang lebih pintar bahasa Inggrisnya. Jadi kayak dibilang kayak, kamu bahasa Inggrisnya nyontek sama Google ya? Kata kayak gitu. Jangan pernah takut atau terpatahkan semangatnya dengan orang-orang yang seperti itu. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman jangan takut karena orang lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nonton film, lihat aja vocabulary-nya dari sana. Kalau suka nyanyi, lihat vocabulary-nya dari lagu-lagu seperti itu. Dapat saya simpulkan bahwasanya pertama adalah jangan melakukan hal yang kita suka, dan Yes. ada salah satunya adalah chat random mungkin dengan orang asing banget ya kan. Karena Random chatting. orang asing kan biasanya ini nggak peduli siapa, kalian bisa curhat bisa apa kan, biasanya seperti itu. Nah saya pribadi juga nih mau nambah nih sebagai host, karena saya pribadi adalah salah satu mahasiswa semester 6 di pendidikan bahasa Inggris yang tidak pernah kursus bahasa Inggris sama sekali. Jadi gimana sih saya meningkatkan, mengurangi rasa takut saya dan meningkatkan kepercayaan diri saya adalah yang pertama adalah kalau teman-teman yang takut, cobalah untuk orang terdekat, entah bestie dulu, abang dulu, orang tua dulu, untuk sok-sok praktik lah ya. Salah pun nggak apa-apa, yang penting pede dulu teman-teman. Baru teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya di teman kelas, mulai dari guru. Nanti perlahan kan kita namanya belajar bahasa Inggris itu namanya butuh proses, nggak ada yang namanya instan. Jadi butuh proses. Jadi ketika teman-teman menjalankan, ada niat nih, pertama ada niat, usaha, komitmen untuk menjalankan itu, nanti mental teman-teman juga terbentuk nih. Dan bahasa Inggris sekarang tanpa kursus juga bisa teman pelajari. Tapi kalau misalnya teman pengen betul-betul profesional banget, itu lebih bagus kursus. Tapi kalau teman-teman hemat budget, kita bisa nonton Harry Potter ya, mungkinnya salah satunya paling British gitu ya. British ya kan. Bisa buka di YouTube atau TikTok sekarang, atau banyak tips and trick ya, learn cara bagaimana bisa bahasa Inggris. Medianya udah luas. Ya sudah luas banget teman-teman. Iya. Intinya harus self confident gitu ya, Ya, Kak, kalau kita kita mau pada diri. speaking English. Oke, Next question kakak. next question. Oke, pertanyaan selanjutnya, wah, agak sedikit rawan buat saya nih. Wah, Wah. podcastnya seru sekali, Kak. Izin nanya dong, Kak, gimana menurut Kakak tentang stigma masyarakat bahwa lulusan PBI hanya bisa menjadi guru? Apakah ada peluang yang lebih dari itu? Nah, Nah, ini ini kita ada pembicara. pembicaranya dan pas pula topik kita kepada hari ini yang kita tunjukin. Oke, mulai dari Kak Rani dulu dong. Ya, Oke, kalau bagi aku, karena kita di instansi pendidikan, kita bisa lihat kayak prospek kita di bidang, kalau misalnya di bidang pendidikan, kita itu bisa jadi guru, kita bisa jadi konsultan pendidikan, kita bisa jadi mentor, kita bisa buka private Iya. tutor. Edupreneur. Iya benar. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya sesuatu hal yang di luar dari itu bisa contohnya seperti kita. Kalau untuk di bagian saya aja di perusahaan yang tempat saya kerja sekarang, kita ada 4 kolega yang lulusan PBI semua dan dari UIB semua. 4-4-nya menjabati 4 posisi yang berbeda. Ada yang dari HR, ada yang jadi finance, ada yang jadi vendor management, ada yang jadi seller account. Jadi istilahnya teman-teman bisa bahasa Inggris, mau belajar, you can encounter to everywhere. Yes. Kecuali jadi pilot ya. Impossible banget sih. Bahasa Inggris selalu bisa mau Iya. pesawat, jangan. Soalnya bagaimana? Iya, sama kayak Karani. Contohnya juga kita ya. Temenku juga yang ada di Glins, lulusannya bahasa Inggris, dia bisa jadi di bagian sales, di bagian marketing, dan achievementnya bagus. Jadi nggak melulu PBI itu bisa jadi hanya jadi guru gitu. Guru bagus, tapi kalau mau explore ya bisa banget malah.
Jadi peluangnya banyak banget teman-teman. Tambahan. Silakan. Tambahan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin karir itu kan sesuai dengan passion kita. Betul. Kan? Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman di PBI nih masuk kelas malam, jadi kan udah kebiasaan tuh kerja sambil kuliah. Terus waktu udah lulus malamnya kayak mulai kebingungan, ngapain ya malamnya kayak gitu. Teman-teman bisa buka les. Iya, nyari Tambahan gitu ya, Tapi sebagai tambahan. tambahan. Jadi Betul banget, betul banget. Iya. Jadi Ide bagus. Peluang pekerjaan dapat saya simpulkan, ternyata peluang kerjanya bukan hanya menjadi seorang guru. Jadi teman-teman bisa ekspor dan peluang kerjanya tuh lebih luas sesuai dengan passion yang teman-teman inginkan, seperti itu teman-teman. Next question. Next question. Menurut kakak, pekerjaan kakak sekarang relate nggak sama jurusan kakak, dan apa yang bisa kakak terapkan di pekerjaan kakak sekarang? Nah, mulai dari Kak Ula nih, bagaimana Kak? Oke. Sejujurnya tidak relate ya. Nggak relate ya, karena kan ini guru pendidikan. Kalau aku tuh lebih ke managing talent. Tapi pasti ada skill yang bisa aku implementasikan di tempat kerja. Salah satunya ya cara berkomunikasi yang efektif, terus cara approach orang seperti apa. Itu sih kalau dari aku. ya, kalau aku sendiri untuk pekerjaan aku sekarang, aku nggak relate. Tapi di malam hari aku ada les. Jadi istilahnya aku nggak akan waste educationku. Aku akan tetap untuk kasih manfaat ke orang. Aku akan kasih mereka pelajaran. Biasanya aku bakal ngeles untuk anak-anak yang SMP kayak gitu. Jadi istilahnya edukasi yang udah dikasih sama dosenku aku akan terapkan lagi ke orang gitu. Oke. Dapat saya simpulkan bahwasanya ternyata banyak juga ya, maksudnya kayak walaupun tidak relate, tapi ternyata soft skill atau ilmu-ilmu yang di dalam selama perkuliahan di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu benar-benar punya efek besar ke dunia pekerjaan, meskipun dunia pekerjaannya tidak relate seperti itu. Karena berbalik lagi teman-teman, bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi internasional seperti itu. Betul. Nah, sekarang karena kita udah hampir di penghujung acara kita ini, nah kami ingin mengajak teman-teman semua nih yang menonton di sini, kalau di jurusan kita ini, jurusan pendidikan bahasa Inggris, akan ada yang namanya beasiswa pendidikan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak kakak-kakak kita nih, atau mungkin yang mau jadi guru untuk selanjutnya, jadi UIB ini akan membuka sebuah pendaftaran dengan beasiswa pendidikan, yang dimana beasiswa pendidikan ini akan ada bebas biaya gedung dan juga ada bebas biaya kuliah selama 6 semester, yang dimana biaya kuliahnya itu hanya 50% saja, dan juga ada pendaftarannya itu akan dibuka sampai tanggal 6 Agustus 2023 nih teman-teman. Silakan teman-teman join bersama kami, dan kami bakal buktikan, kalian bakal sendiri membuktikan kalian bakal menjadi orang sukses. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan saya pada hari ini teman-teman, intinya adalah teman-teman bisa menjadi apapun yang teman-teman inginkan, meskipun jurusan teman-teman adalah jurusan dari pendidikan bahasa Inggris. Tapi poin terpentingnya adalah dengan teman-teman bergabung di pendidikan bahasa Inggris, teman-teman akan mempelajari bahasa-bahasa internasional, salah satunya bahasa Inggris. Dan secara teman-teman sudah dengar tadi dari narasumber kita, efek skill narasumbernya seperti apa, skill dari bahasa Inggris yang teman-teman dapatkan itu ternyata punya efek yang luar biasa, efek yang sangat luar biasa pada persiapan dunia kerja teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kak Rehan, tapi nih katanya kita ada kuesioner lagi nih buat yang ditanya oleh penontonnya. Ini ada bedanya bahasa Inggris di UIB dengan kampus lain gitu. Oke, bedanya ya. Oke. Kalau untuk membedakan jurusan PBI ya, Iya, betul. UIB Dengan kampus lain. Ini kita mau gimana ya? Hostnya yang menjawab atau narasumbernya yang menjawab nih? Oke, semuanya yang menjawab aja lah ya. Oke, mulai dari narasumber dulu, dari Kak Rani gimana? Kalau aku sendiri tentunya tentang beda kurikulum. Ya, Itu udah betul. pasti banget. Cuman aku nggak pernah masuk ke universitas lain. Cuman kenapa aku milih UIB? Karena aku udah tahu kalau misalnya di UIB itu pasti relasinya lebih bagus. Betul banget. Karena kita udah punya nama untuk internasional. Terus juga di sini dosennya top banget, supportive banget menurut aku. Itu sih bagi aku. Setuju sama Rani sih.
kita di UIB ini dapat exposure internasional sama teman-teman asing, kita bisa mingle sama mereka, bisa hangout sama mereka. Asik lah, berarti kita nambah relasi plus nambah skill juga. Kalau untuk aku ya, karena aku juga belum pernah nih ke kampus yang lain. Kalau selama aku di PBI ini, aku tuh kayak banyak relasi juga yang kayak kakak-kakak bilang, kayak kita tuh berjumpa dengan student internasional, kita jadi buddy, kita diasah skillnya di sini gitu kan. Yang dimana ini tuh pasti berguna di dunia pekerjaan. Jadi menurut aku di PBI ini sangat lumayan bagus gitu untuk aku di dunia kerja nanti kalau udah lulusnya. Kalau saya pribadi, karena pertama adalah kampus ini ya, kita kan membedakan kampus lain ya. Betul. Kita kampusnya Universitas Internasional Batam. Jadi ada garis poinnya adalah internasional, otomatis kegiatan di dalam juga internasional. Yang pertama adalah saya banyak banget ya, ketika saya masuk ke jurusan ini banyak skill saya yang awalnya nggak bisa apa-apa, introvert banget, karena memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris sebagai jurusan yang saya inginkan, itu banyak mengubah, kalau saya bilang mengubah hidup ya. Yang pertama saya masuk, saya sebagai buddy ketika lagi COVID, saya menjadi seorang buddy, dan saya magang di Thailand. Saya diberikan kesempatan untuk magang ekspor menjadi seorang guru dengan kategori yang internasional di Thailand, dan banyak juga kayak seperti konferensi, dan saya juga di jurusan ini juga memang dipersiapkan ketika dunia kerja, salah satunya sertifikasi seperti TOEFL, seperti BIPA. Bahkan saya juga dalam project-project di kampus ada mengajar di sekolah BIPA, salah satu sekolah internasional yang saya mengajari bahasa Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa atau siswa asing seperti itu. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, tapi kita juga menerapkan praktek langsung. Jadi praktek-praktek itu dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika kita mengkombinasikan, itu adalah salah satu hal yang kebentuk ketika bisa kita pakai ke dunia kerja seperti itu, teman-teman. Oke. Oh, masih ada lagi nih teman-teman. Banyak juga ya. Oke, ada pertanyaan, mungkin misteri lah ya dari Cipaton. Kak, gimana sih caranya untuk percaya diri dalam ngomong bahasa Inggris? Wow, dari siapa nih? Dari Kak Ulan boleh? Oke, percaya diri itu bisa dibilang susah ya dibangun. Kita nggak bisa nyuruh percaya diri dong, percaya diri pasti bisa, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, cari dulu objek yang bisa buat kita nyaman, teman, kayak yang kamu bilang ya, teman, bestie, siapa lah. Tapi kalau misalnya temen pun bisa bilang, ih kok lu Inggrisnya gini jelek apa gimana, bisa coba dengan writing dulu, dengan ketikan. Nah, kalau udah pede nih dengan ketikan, mungkin bisa sikit-sikit lah pakai bahasa apa speaking, pakai suara kayak gitu. Lama-kelamaan ini kok ke build up confidence ya. Rani? Kalau aku sama kayak gitu. Untuk kadang ada orang yang sebenarnya dia bisa bahasa Inggrisnya, tapi karena dia nggak cukup percaya diri, jadinya dia terbata-bata. Jadi bagi aku kalau percaya diri itu harus dipraktis. Kamu harus training. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak kalau ngomong sama orang kurang percaya diri, ya udah kamu ketik di situ. Aku juga pernah di fase itu, dimana kayak nerima telepon dari orang asing itu buat aku deg-degan banget kayak gitu. Jadi istilahnya karena sering seperti itu, aku buat untuk pertama-tama aku buat ke template sendiri. Gimana cara aku approach orang itu, gimana caranya aku mau ngomongin apa. Jadi istilahnya kadang kepercayaan diri itu adalah dibangun dari ketidaktahuan kita terhadap situasi gitu, ngerti? Iya. Jadi kalau misalnya kita tahu orang itu nyari kita tentang apa, dia bakal ngomongin kita soal apa, kita udah prepare apa yang bakal kita omongin, kita pasti bakal gampang aja. Lebih pede. Kalau untuk aku sendiri sih Kak, untuk biar lebih confidence gitu ya, aku bakal kayak bicara sama diriku sendiri, kayak di in front of kaca gitu kan. Kayak aku ngomong, jadi gak ada rasa malu, jadi kalau misalnya juga ada salah, kita bisa langsung search sendiri gitu kan. Jadi ada juga bersangkutan dengan yang kakak bilang, kita harus nulis apa sih yang seharusnya kalau misalnya kalimatnya ini apa yang harus dikatakan gitu kan. Kalau dari Kak Rehan ada? Kalau saya pribadi seperti tadi yang saya bilang ya di awal, saya untuk meningkatkan, dulu kan saya lumayan introvert lah ya, karena COVID ya. Introvert itu mempengaruhi banget di self confidence saya, bisa dibilang low confident banget ya kan. Jadi saya meningkatkan adalah pertama niat. Jadi ketika saya sudah ada punya niat, saya pasti bergerak, terus saya harus konsisten. Jadi harus ada progres ketika teman-teman untuk meningkatkan percaya diri. Jadi jangan hanya sekedar
gue pengen lah ngomong bahasa Inggris tapi teman-teman tidur, scroll TikTok, ya kan. Yang pertama adalah teman-teman untuk meningkatkan adalah praktis. Praktis itu bukan hanya lu teman-teman langsung coba, tapi teman-teman tidak ada ilmunya. Jadi teman-teman harus buka dulu, cari dulu pengetahuan tentang conversation misalnya, seperti kan gimana sih ngomong bahasa Inggris, kayak daily life teman-teman dulu gimana, baru teman-teman praktekkan seperti itu. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan nih. Oke, pertanyaannya adalah, Kak, apakah harus wajib bisa bahasa Inggris untuk kuliah di pendidikan bahasa Inggris Universitas Internasional Batam? Yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali itu bagaimana ya? Oke, mulai dari Kak Rani lagi. Itu pasti bakal, mohon maaf, itu pasti bakal challenging banget bukan bagi dia. Challenging, tapi saya nggak bisa bilang kalau itu mustahil. Ya, Betul. Nggak bisa bilang itu mustahil. Kalau misalnya benar tekadnya kuat, dia pasti bisa. Ya. Oke. Itu benar sama Rani bilang, setuju. Kita punya teman juga. Iya. Boleh nggak spill namanya? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Keep a secret. Keep it secret. Oke. Nah, teman kita juga ini ya agak struggling ya di bahasa Inggris, struggling di semester pertama, semester kedua. Iya, sangat struggling. Nilainya juga ya turun. Akhirnya dia stres, tapi lingkungannya mendukung, teman-temannya mendukung. Dosennya juga apalagi. Nah, di situ dia bisa ningkatin percaya dirinya pertama, terus lama-kelamaan vocabnya, terus cara bahasanya dan segala macamnya. Lama-kelamaan ini kok ke shape lah, ke bentuk. Dan itu orang yang kita bicarain, kita kan sama-sama tahu orangnya. Iya, sama-sama itu tahu. jadi orang yang sangat menginspirasi saya. Widih. Sangat menginspirasi saya. Keren. Merasakan siapa orang itu. Pasti ya. Sangat Kamu menginspirasi. Kalau aku ya, Sebagai mahasiswa sedang menjalankan. benar sih, kayak kan kita ini pendidikan bahasa Inggris berarti harus ada setidaknya minimal skill kita bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu kita bisa kita itu bakal belajar di perkuliahan itu tentang bahasa Inggris ini. Nanti dia itu akan belajar selama di kuliahnya itu, dia pasti akan mendapatkan ilmu juga di situ. Jadi untuk masuk itu pasti bisa, untuk mengikuti pelajaran di UIB tentang pendidikan bahasa Inggris itu pasti bisa. Cuman dia memang harus memiliki Tekad. tekad, betul. Terus dia tuh harus yang benar-benar belajar di situ karena kan dia tidak memiliki basic di bahasa Inggris gitu kan. Kalau saya pribadi ya, saya to the point aja lah, misalkan experience aja ya. Saya pertama kali masuk PB saya kaget karena rata-rata lecture-nya tuh seluruh dosen UB full English dan saya tuh speed-nya hancur. Mungkin kalau anak zaman sekarang SD, SMP udah bahasa Inggris, saya lebih parah daripada itu pada saat itu. Cuman satu, saya adalah salah satu orang yang tidak takut salah ketika memang itu salah. Kita tahu salah, kita pelajari, cari yang mana untuk membenarkan, untuk menutup kesalahan. Maksudnya kayak untuk memperbaiki kesalahan itu seperti apa. Jadi saya praktekkan sampai sekarang. Jadi sekarang sudah lebih fleksibel saja. Jadi mungkin kalau misalnya ada salah-salah, aduh aku nggak tahu nih vocabulary-nya apa. Kita kan susah banget ya, banyak banget vocabulary yang harus diapa. Tinggal buka kamus, Google Translate ada, seperti itu. Jadi sekarang lebih fleksibel asalkan yang seperti saya bilang ada niat dan ada usaha, seperti itu. Untuk last question-nya, ini untuk last question ya teman-teman. Kak, saya kan buta nih dengan pendidikan bahasa Inggris, tapi kebetulan saya itu guru les bahasa Inggris. Cuma saya sering kebingungan mau ngajarin apa ke murid saya. Kak, boleh dinaikin dikit, Kak? Boleh dinaikin, Kak? Bentar. Murid Oke. Saya kebetulan karyawan, mohon tips and triknya. Oke, baiklah kawan. Oke. Mulai dari siapa? Bebas. Ini Menurut saya, oke. Rani. Dia mau ngajarin karyawan kan ya? Ya, oke. Dia mau ngajarin karyawan. Itu jatuhnya ke ESP. Betul. Ya, English for Speaking Specific Purpose. Sorry ya, udah lama. Iya, udah lama. Ya, jadi istilahnya dia harus buat kurikulum sendiri, teman-teman. Betul. Jadi di mata kuliah pendidikan bahasa Inggris ini ada yang namanya ESP, English for Specific Purpose. Jadi istilahnya dia nggak akan belajar soal general,
kayak grammar atau sebagai macamnya seperti itu. Jadi istilahnya kayak dia akan diajari bahasa Inggris yang sesuai dengan daily conversation-nya. Dia akan diajari, misalnya dia bagian purchasing, kita bakal ngebahas kayak mana dia negosiasi dengan supplier, bagaimana dia kayak approach supplier untuk tetap kita beli dari dia, kita dapat komisi dari dia kayak gitu. Jadi istilahnya itu cuman di satu bidang pekerjaan yang dimana dia pakai daily conversation itu aja. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Tambahin aja dari punya Rani, udah bener Rani bilang di English perkaryawan ini pasti ada vocabulary yang khusus yang dipakai sama bahasa bisnis lah ibaratnya gitu. Jadi buat kamu yang misalnya mau ngajarin karyawan, kamu harus explore nih vocabulary apa sih yang biasa dipakai sama orang bisnis waktu negosiasi, waktu presentasi, proposal segala macam. Gitu sih, explore. Yang saya simpulkan yang pertama adalah USP, itu paling penting English as Purpose, yang mana bikin kurikulum sendiri, dan adalah satu lagi adalah mengeksplor, karena seperti contohnya seperti ini, saya punya pengalaman ayah saya, dia belajar dia pelaut, tapi ternyata bahasa pelaut vocabulary di dalam kapalnya itu ternyata dengan kalau kita artikan itu beda banget. Misalnya kita bilang ini smartphone, ya kan? Oke, di secara kamus dictionary ya smartphone. Tapi kalau misalnya contoh ya teman-teman, kalau di kapal tuh ternyata bukan smartphone, malah meja seperti itu. Jadi harus banyak teman-teman buka ekspor, lebih mempelajari kebutuhan yang si karyawan, ya seperti itu teman-teman. Ini udah masih ada lagi teman-teman. Semoga yang bertanya segera join ya. Oke, silakan Sarah. Oke, Kak, apakah ada source untuk mempelajari kurikulum tersebut dari yang yang untuk ISP itu? Iya, betul. Kalau saya sih kurikulum tersebut itu kemarin sempat diajarin di dosen di mata kuliah dosen. Tapi bisa dicari di internet cara buat kurikulumnya, karena kita nggak tahu dia di bagian apa, dia kerja di bagian apa, dia karyawannya siapa, betul. Anak-anak muridnya kebutuhannya apa. Jadi itu pertama kali menurut saya kayak dia harus ada sesi interview dulu dengan muridnya, betul. Kayak apa yang dibutuhin sama muridnya, baru nanti dia bisa buat kurikulum. Jadi join ke PBI untuk buat cara buat kurikulum. Gimana Kak? Iya sama kayak sama. Karena poinnya kebetulan kita satu kayak kelas ya. Poinnya bener. Jadi kita harus tahu dulu objeknya siapa gitu. Biar kita bisa spesifikin bahasa Inggris yang cocok buat dia apa gitu. Jadi teman-teman yang pengen mengajari karyawan, pertama teman harus interview dulu lah sebagai bentuk awal observation lah ya. Untuk tahu nih apa yang dibutuhkan, apakah dia basic, intermediate, advanced, terus lingkup kerjanya seperti apa, dan dengan teman-teman mengetahui semua, dengan hal itu salah satu bisa mempermudah lah ya. Buat ISP ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari podcast kita pada hari ini adalah banyak sekali ya kesimpulannya. Kalau kesimpulan saya ambilnya adalah pertama adalah lulusan PBI tidak hanya menjadi seorang guru, jadi teman-teman bisa bekerja di tempat passion yang teman-teman inginkan. Yang kedua, basic dan pengalaman yang di dalam pendidikan bahasa Inggris itu sangat memiliki pengaruh besar dalam persiapan dunia kerja. Yang ketiga adalah karakter teman-teman dan mental itu juga terbentuk ya di jurusan ini, itu juga pengaruh banget di dunia kerja. Kalau Kak Sarah, apakah ada kesimpulan? Kalau yang dapat saya simpulkan ya, dari dunia pendidikan ini itu ke dunia pekerjaan itu kita tidak hanya di ruang lingkup aja gitu. Kita itu diajarkan untuk ke dunia kerja yang lebih global, yang lebih luas lagi. Jadi itu kenapa di pendidikan bahasa Inggris ini walaupun dia tidak hanya menjadi guru, tapi pekerjaannya selain dari guru tuh juga ada lagi gitu yang lebih global lagi selain jadi guru. Oke, teman-teman, sebelum saya closing banget nih ya, ini ada sedikit additional information lagi nih. Ternyata pendidikan bahasa Inggris ini juga teman-teman mengeluarkan mahasiswa prestasi. Saya boleh diri saya nggak sih? Promosi diri saya sendiri. Kayak sebelum saya promosikan diri saya sendiri, saya pengen promosikan dulu nih mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang punya segudang prestasi. Yang pertama adalah dari angkatan 2017, 2018 saya lupa namanya Kak Gea. Itu salah satu duta bahasa ya, salah satu juara satu duta bahasa Kepulauan Riau
Yang kedua adalah kita punya angkatan 2019 lulusan program Kampus Merdeka di ISMA, yang ini ada Kak Anissa, yang mana beliau itu 1 semester kuliah di Italia. Dan mungkin kakak-kakak pada zaman kakak, apakah ada yang lulusan-lulusan yang memiliki achievement untuk jurusannya? Kita yang 2017 SIGEA itu satu angkatan juga. Mengatakan teman-teman. Untuk jurusan PBI juga banyak teman-teman, ada yang pernah mengikuti program-program internasional seperti pada tahun 2020 saya dan teman saya dari jurusan mengikuti BADI Online English Camp pada saat itu. Pada saat itu memang lagi zaman-zamannya masih maba ya, masih panas-panasnya, masih COVID juga, tapi kita bisa sukses dalam kegiatan tersebut. Yang kedua adalah Kampus Merdeka, dan yang mana Kampus Merdeka juga ada MBKM, yang mana kita pernah beberapa mahasiswa kita lulus di kampus mengajar angkatan 3, angkatan 4 dan angkatan 5 sekarang, dan juga MCIB yang mana magang dan studi independen bersertifikat, yang mana pada saat itu saya juga studi independen di PT STK Robotika Indonesia, yang mana itu juga salah satu program yang penambahan skill ya untuk persiapan dunia kerja. Dan point of view-nya adalah teman-teman join ke PBI karena PBI lagi ada program beasiswa seperti pendidikan, ya. betul. Yang dimana beasiswa pendidikan ini seperti yang saya bilang sebelumnya, di beasiswa pendidikan ini akan ada seperti bebas biaya pembangunan, dan juga untuk biaya kuliahnya selama 6 semester akan ada potongan hingga 50% teman-teman. Dan pendaftarannya akan dibuka sampai dia tanggal 5 Agustus 2023. Jadi teman-teman semua yang mau masuk ke pendidikan bahasa Inggris, ayo buruan sebelum nanti terlambat dari tanggal yang seharusnya teman-teman. Oke, keren banget. Oke, di closing kali ini kita mau mengucapkan terima kasih nih buat kakak-kakak cantik gemes dan ibu untuk udah meluangkan waktunya dari jauh-jauh dari tempat kerjanya di Singapura datang ke sini. Betul Makasih banyak buat Kak Rani dan Kak Ulan sudah share ilmunya, pengalamannya, tips and triknya itu luar biasa banget ya. Wah, thank you so much. Thank you guys, thank you. Akhir kata dari kita sebagai host, bila ada salah kata kita mengucapkan minta maaf, dan tolong ambil positifnya saja ya teman-teman, dan kita akhiri salam dan selamat sore. Bye bye. Bye bye. Selamat sore. Sore.